Tren bisnis interior semakin berkembang dengan adanya berbagai aplikasi digital maupun media sosial yang memudahkan seseorang untuk mencari berbagai referensi melalui internet. Kondisi ini mendorong para desainer untuk ikut serta menawarkan jasa mereka melalui layanan marketing sosial media dan beberapa platform iklan audiovisual seperti channel YouTube. Karena saat ini dunia komunikasi semakin canggih dan tanpa batas, dengan sendirinya produk dan jasa kita bisa menawarkan melalui beberapa media massa tersebut. Dengan mempromosikan jasanya melalui layanan itu, mereka dapat menampilkan gambar pekerjaan atau portofolio pada arsitek dan desainer profesional, sekaligus dapat menghubungkan dan saling memberikan inspirasi mengenai tren desainer interior. Habib Sofal Jamil, desain interior Raja Wali Finishing System Kota Bengkulu, yang juga mengatakan bahwa prospek jasa interior akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan semakin banyaknya masyarakat yang menghargai pentingnya menciptakan ruangan yang nyaman dan indah dengan menggunakan jasa desain interior. Untuk promosi yang paling efektif sebenarnya untuk sekarang adalah dari mulut ke mulut antara konsumen ke konsumen lain, karena hasil kerja yang maksimal itu perlu dipertahankan. Jadi konsumen bisa mempromosikan kita kepada konsumen lain. Jadi memang untuk sementara ini paling efektif adalah itu, dan kita juga coba untuk di media sosial seperti di Facebook atau di grup-grup WA atau yang semacamnya itu, kita juga berusaha untuk mempromosikan dan mengenalkan jenis kualitas interior yang bagus seperti apa, terus untuk apa materialnya yang dibuat ini harganya berapa, itu memang kita selalu persentasikan kepada konsumen secara gamblang, nggak ada kita tutup-tutup. Walaupun di sisi lain persaingan dalam bisnis interior akan semakin ketat, tetapi dia yakin bahwa setiap desainer memiliki keunikan dan ciri khasnya masing-masing yang harus menjadi poin penting yang mendorong klien untuk menggunakan jasa mereka. Menurut Habib, putra kelahiran Cilacap, Jawa Tengah ini, membuat desain interior bangunan komersil akan lebih sulit apabila dibandingkan dengan residensial karena aspeknya yang lebih luas, sehingga harganya pun akan lebih mahal. Untuk bangunan residensial, seorang arsitek atau desain interior akan lebih mempertimbangkan keinginan atau gaya hidup klien untuk kemudian direfleksikan ke dalam desain. Desain interior yang residensial dengan yang komersil adalah karena yang residensial dia biasanya bersifat stok barang. Jadi kita titip ke toko, jadi memang konsumen sebagian besar tidak bisa menyesuaikan untuk lokasi yang diperuntukkan. Umpamanya ini untuk meja dapur, ternyata kalau yang di toko itu biasanya tuh kepanjangan atau kependekan, sedangkan untuk di interior ini kita bisa menyesuaikan berapa panjang dan ukuran yang harus kita buat sesuai dengan posisinya. Umpamanya kita sudah menyiapkan meja ruangan untuk dapur, kita bisa survei dulu, kita adakan pengukuran, survei, negosiasi masalah bahan dan harga, nanti itu baru kita dealkan pekerjaannya. Sedangkan untuk proyek komersil, seorang desainer interior harus mempertimbangkan banyak hal, mulai dari latar produk tersebut, visi dari brand, hingga target konsumen atau pengguna yang akan berinteraksi di dalam ruangan tersebut. Namun bukan pula berarti
proyek presidensial akan lebih mudah. Sebab seorang desainer interior harus memahami aspek-aspek kecil dari klien yang harus dapat diterjemahkan dalam sebuah desain yang sesuai dengan kebutuhan dan selera mereka. Untuk yang lebih susah justru yang komersial, karena kita harus melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu survei, terus presentasi masalah bahannya seperti apa, terus nanti kita juga harus pengukuran secara detail ruangan yang mau dibuat, dan juga nanti kadang negosiasi harga yang agak panjang dikit sih, dibanding dengan kita seumpama konsumen beli ke toko sudah ada bandrol nih, harganya seumpama satu unitnya 15 juta. Nanti konsumen bisa nego di bawahnya sedikit. Cuma kalau untuk yang komersil biasanya itu agak panjang karena nanti disesuaikan dengan material yang mau kita buat. Untuk konsumennya sebenarnya sudah hampir keluar kota karena kondisinya kita termasuk relasi itu kita jaga betul sama kawan-kawan yang di luar provinsi. Jadi kadang kita berbagi rezeki, kita berbagi pekerjaan. Kadang ada kondisi yang di luar provinsi Bengkulu ya tetap kita kerjakan dengan perhitungan yang matang, yang jelas untuk transport dan untuk pemasangan yang rumit kita harus kita perhitungkan secara detail. Oke, untuk khusus warga Bengkulu, saya dari Raja Wali Finishing System itu yang beralamat di Perumnas Villa Pabite. Untuk warga Kota Bengkulu yang pengen buat interior untuk memperindah ruangan atau untuk mempercantik ruangan, bisa hubungi saya dengan nomor WhatsApp 0852 6377 6655 atau di akun Facebook Raja Wali FS. Oke, terima kasih. Demikian ulasan Android TV Bengkulu. Jago, aplikasi penyedia jasa online, membantu menyelesaikan masalah Anda kapanpun, dimanapun. Aplikasi Jago membuat hidup Anda lebih praktis. Jago, your best solution.